Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Kembali kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur karena pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami semua, hamba-hamba Allah, umat-umat Allah. Kami masih diberi oleh Tuhan kesempatan untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami tahu Bapa, belas kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu bekerja dalam hidup kami. Bukakan kami hikmat rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu itu adalah kebenaran yang menyelamatkan kami, umat manusia. Kami berdoa mengucap syukur, terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sama-sama membacakan, lihat satu kebenaran firman Allah yang terdapat dalam 2 Korintus, Kitab Korintus pasalnya yang keempat, ayat ketiga dan keempat, Lembaga Alkitab Indonesia. Harta rohani dalam bejana tanah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari-hari ini diberitakan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini, bahkan di daerah kita, itu selalu tentang hal yang menurut kita, menurut banyak orang, itu adalah hal yang menakutkan, di mana pemberitaan tentang penyebaran virus corona semakin menjadi-jadi di daerah kita, di bangsa kita, dan di seluruh bagian dunia ini. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah pembebasan bagi kita, perjanjian yang hidup, yang kekal bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita berbicara tentang mengapa Injil itu tertutup bagi kebanyakan juga orang yang hidup di dalam dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata, Injil itu tertutup bagi orang yang binasa. Apakah ada rancangan Tuhan tentang kebinasaan bagi manusia? Atau apakah manusia hanya berjanji kepada segelintir orang? Apakah Tuhan itu hanya mengasihi hanya sebagian manusia? Manusia yang lain dikasihi, sementara yang lainnya tidak dikasihi. Yang lainnya punya janji keselamatan, yang lainnya tidak punya janji keselamatan. Sebenarnya bukan seperti itu. Tetapi apa kata firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan, khususnya bagian yang kita baca pada saat ini, firman Tuhan katakan bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Di sana diawali dengan suatu kalimat yang dikatakan jika Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah perjanjian dan kegenapan, atau kegenapan oleh perjanjian Tuhan. Injil itu adalah berita sukacita. Injil itu adalah berita damai sejahtera. Bukan hanya cukup di situ. Bukan hanya terbatas dengan Injil itu adalah berita sukacita, berita damai sejahtera. Tetapi firman Allah berkata di dalam kitab Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah. Artinya Injil itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dalam rangka penebusan, dalam rangka keselamatan. Jadi diberitakan lewat Injil itu adalah berita tentang darah Yesus, berita tentang kematian Yesus, berita tentang karya keselamatan daripada Yesus Kristus bagi semua manusia. Tidak terkecuali kalau di sini dikatakan jika Injil, jika kekuatan Allah yang diberitakan oleh para rasul, oleh para nabi masih tertutup, maka itu bukan tertutup kepada orang yang percaya, maka itu tertutup kepada orang-orang yang akan binasa. Wah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lagi-lagi apakah rancangan Tuhan itu kebinasaan? Rancangan Tuhan itu bukan kebinasaan, saudara. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, keselamatan. Kenapa harus ada yang binasa? Kita lihat di dalam ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata di sini ada orang yang ketika diberitakan firman Allah, disampaikannya Injil, merupakan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kelepasan. Karena di sana Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil itu. Kenapa mereka tidak percaya kepada Injil? Karena mereka tidak percaya. Sekali lagi, karena mereka tidak percaya bukan berarti Tuhan tidak berkasih karunia kepada segelintir orang dan hanya berkasih karunia kepada segelintir orang, tidak. Tetapi firman Allah berkata mereka tidak percaya. Bagaimana mereka diselamatkan? Mereka tidak percaya penyelamat. Kenapa mereka tidak percaya? Firman Tuhan katakan karena mereka sudah dibutakan. Nah, ini kata yang dibutakan. Kita perhatikan baik. Karena mereka dibutakan. Apa yang membutakan mereka? Yang membutakan mereka adalah ilah zaman. Perhatikan baik. Saya baca kembali ayat 4. Orang-orang yang akan binasa adalah orang-orang yang tidak percaya. Yang pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya saudara, keselamatan itu bagian milik dari semua orang. Dan di sini dikatakan bahwa pikiran mereka telah dibutakan. Bisa saja sebelumnya itu mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, yang menyelamatkan isi dunia ini. Tetapi firman Allah berkata, mereka, hati mereka telah dibutakan. Pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman.
Saudaraku yang kekasih, bisa saja ada hal-hal yang membutakan kita, membuat kita buta, membuat kita tidak memahami, tidak mengerti. Apa yang dimaksud dengan ilah zaman di sini? Ilah itu sama dengan berhala. Sekali lagi saudaraku, ilah itu sama dengan berhala. Berhala itu sama dengan yang disembah, yang dipuji. Yang disembah, yang dipuji. Kita bisa katakan bahwa orang atau sesuatu atau segala sesuatu atau benda apapun itu atau materi apapun itu yang bisa menggantikan posisi Allah. Ketika seseorang atau kebanyakan orang menggemari sesuatu, menyenangi sesuatu, senang tentang sesuatu, itu yang merupakan suatu bagian kesenangan mereka. Mereka tidak bisa hidup. Mungkin mereka tidak bisa senang kalau tidak ada sesuatu, tidak ada orang, atau tidak ada benda, atau tidak ada materi apa yang mereka senangi. Itu termasuk ilah. Artinya pengganti Allah di dalam Yesus Kristus yang dipercaya, yang disembah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa orang-orang yang nantinya tidak memperoleh bagian keselamatan adalah orang-orang yang menutup hatinya terhadap Injil. Tidak percaya kepada Injil, tidak percaya kepada kekuatan Tuhan, tidak percaya kepada kebenaran Allah. Mungkin ada orang yang berkata percaya, yakin kepada Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tetapi di sisi lain mereka itu tidak pernah lepas, tidak pernah mau melepaskan diri mereka dari kesukaan mereka, dari kesenangan mereka, dari hal-hal yang mengikat mereka, yang menurut mereka kalau mereka tidak mengalami, tidak memiliki, bahkan tidak mendekatkan mungkin diri mereka, tidak bersekutu dengan hal itu, tidak memiliki hal itu, maka kehidupan mereka sepertinya kurang, sepertinya kosong. Itu artinya menduakan Allah. Itu artinya ilah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sesuatu yang mengikat manusia sehingga manusia tidak terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Seharusnya firman Tuhan berkata, kita harus terikat benar-benar dengan Tuhan. Karena siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan Allah, satu perintah dengan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki ini, tidak boleh memiliki itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan seperti itu. Karena kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi yang dimaksud dengan ilah zaman ini adalah menggantikan Kristus, menggantikan posisi Sang Ilahi di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita masih senang dengan Tuhan? Kita masih punya ketertarikan dengan Tuhan, ketertarikan besar dengan Tuhan? Atau apakah ketertarikan kita dengan Tuhan itu sudah mulai berkurang, tetapi ada sesuatu daya yang membuat kita tertarik, atau ada daya tarik yang tersendiri yang bukan Tuhan, yang menarik kita? Ini satu pertanyaan. Dan kalau ada, itu merupakan ilah zaman. Mungkin materi, mungkin apapun yang kita punyai, kita miliki, kita gemari, kita kasihi, kita sayangi, kita cintai, yang melebihi kita mencintai Tuhan, itu adalah berhala. Karena itu saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus pada saat ini lewat kebenaran firman Allah
memberitahu kepada kita, mengingatkan kita semua, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, bahwa biarlah Injil itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menyenangi, biarlah kita gemar akan kebenaran Allah. Kita percaya akan kebenaran Allah. Karena dengan kita percaya akan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, maka mata hati kita tetap terbuka. Dan kita mengerti tentang kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita mulai terikat oleh dunia ini, bukan terikat oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, maka mata rohani kita mulai tertutup. Dan kita mulai tidak lagi percaya kepada keberadaan Allah, percaya kepada kekuatan Allah, percaya kepada keselamatan dari Yesus Kristus, percaya kepada keajaiban-keajaiban Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Kalau kasih karunia nyata dalam kehidupan kita, maka Dia tetap membukakan pengertian-pengertian kita. Dan kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya penyelamat kita. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Dan bukan yang lain. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pemberitaan firman Allah bagi kami. Kami percaya Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kesukaan bagi kami. Karena itu adalah penggenapan perjanjian tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami semua diberkati oleh Engkau. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.